Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Daily Devotion. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara, kemarin kita belajar bahwa kita yang tidak berdaya atau kita yang mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita dihidupkan kembali oleh kasih karunia Allah. Saudara, seringkali dalam prakteknya sehari-hari, setiap kali kita melakukan kesalahan, ya, setiap kita pasti melakukan pelanggaran setiap hari, saudara. Bahkan tanpa melakukan apa-apapun, kita sudah berdosa dalam pikiran dan dalam hati kita. Ada banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita harus memahami bahwa dosa itu bukan ketika kita melakukan sesuatu. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mengingini yang bukan milikmu, kamu berdosa. Apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, itu yang sulit sekali untuk kita jaga. Dan saya bisa memastikan bahwa setiap kita, dalam setiap hari, melakukan kesalahan. Saudara, kalau kita menyadari hal ini, mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana Pak? Apakah kita hidup di dalam dosa? Kalau saudara ingat yang kemarin sama-sama telah kita pelajari bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia Allah tidak akan betah tinggal di dalam dosa. Dia akan terus datang kepada Allah, menyerahkan kehidupannya sehingga kasih yang besar dari Tuhan itu memampukan kita untuk meninggalkan dosa yang mengikat kehidupan kita. Nah, saudara, seringkali ketika kita jatuh, setan suka mengintimidasi kita dan berkata, Tuhan tidak menerima kamu lagi. Tuhan tidak berkenan lagi atas kamu. Tuhan sudah mundur dari kamu. Saudara, saya ingin kasih tahu buat setiap kita pagi hari ini bahwa kalau kita mengiyakan perkataan itu, mengiyakan perkataan intimidasi iblis bahwa Tuhan tidak berkenan lagi atas kita, Tuhan tidak peduli lagi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak sayang lagi pada kita, berarti kita sedang mengiyakan bahwa kita diselamatkan, kita diterima bukan karena anugerah Allah, tapi karena perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita melakukan apa yang baik, kita diselamatkan. Ketika kita gagal atau jatuh, kita dibuang oleh Allah. Apakah Allah seperti itu? Tentu tidak. Apa yang Dia tetapkan, itu berlaku selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita, dan kasih Tuhan bagi kita, itu lebih besar dari segala pelanggaran kita, dan lebih besar dari segala dosa kita. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa menghakimi siapapun, termasuk dirinya sendiri, bahwa dia ditentukan untuk masuk neraka. Tidak ada, saudara. Semua hanya Tuhan yang tahu, termasuk kehidupan saya dan kehidupan saudara yang menyaksikan. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saya ingin kasih tahu buat saudara, kalau saudara mungkin saat ini tinggal dalam kehidupan saudara dan mungkin saudara ditegur atau saudara mendapatkan sesuatu dari sharing pagi hari ini, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa selalu ada kesempatan buat kita. Selama Tuhan masih kasih nafas yang baru, selama Tuhan masih kasih kita hari yang baru, saudara, kita bisa melihat contoh dalam Alkitab. Paulus yang dulunya adalah Saulus, orang yang mau membinasakan orang percaya, Tuhan bisa pakai dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang pengampunan Allah yang luar biasa. Saudara, kita tahu ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa memberitakan Injil, padahal dulunya mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaan Allah. Saudara, tidak pernah ada kata terlambat selama Tuhan masih kasih kita hari yang baru, masih kasih kita nafas yang baru. Mari kita datang kepada kasih karunia Allah itu, datang dengan penuh keberanian, karena kita tahu bahwa kita diterima bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Saudara, tidak peduli seberapa jauh engkau jatuh, tapi kalau engkau ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini, mari ambil momentum ini, kembali kepada Tuhan. Mari berdoa, masuk ke dalam kamarmu, mari datang kepada Tuhan, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan, dan biar kasihnya, anugerahnya memulihkan kehidupan saudara. Saudara, seringkali saudara, kita hanya tidak mampu untuk menanggalkan ego kita. Kita pikir bahwa kita ini berkenan karena kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita tidak melakukannya, Tuhan membuang kita. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Dia pernah menjadi manusia. Dia bukan Tuhan yang hanya duduk di tahta, melihat kehidupan manusia dan memberikan perintah. Tidak. Dia pernah menjadi manusia. Dia
tahu perasaan manusia, dia tahu bagaimana kita mengambil keputusan, dia tahu bagaimana kita bergumul dengan kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, dia penuh dengan belas kasihan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya mengajak setiap kita, kalau saudara mungkin diberkati, ditegur dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kalau engkau masih tinggal di dalam dosa, mari tinggalkan dosamu dan kembali kepada Tuhan. Karena kasih karunia Allah lah yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan status itu. Tapi perbuatan baik kita adalah akibat dari status yang Tuhan berikan. Kamu benar, kamu dikasihi, kamu biji matanya, kamu berharga di mata Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk mengikuti ibadah doa puasa nanti siang pukul 12 waktu Malaysia, waktu Indonesia Tengah ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan membagikan buat saudara tentang ini. Saya akan bahas lebih dalam lagi dari Efesus pasal yang kedua ini dan juga dari beberapa ayat yang ada di dalam kitab Injil. Saudara tetap bergairah dengan Tuhan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.